Akan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita, men. Walaupun kita sedang menghadapi duka cita, ya, bersama-sama keluarga di sini, tapi sukacita yang daripada Tuhan itu meneguhkan kita untuk kita terus mempunyai pengharapan. Amin. Mempunyai pengharapan yang sejati, yang indah di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Yang percaya katakan amin. Amin. Itu sebabnya kita harus mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Apalagi mengenai tentang orang yang meninggal, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Semua tercatat dalam firman Tuhan. Tetapi kita harus mengerti kemana kita. Ya, setelah kita meninggal, Bapak Ibu percayalah bahwa hidup kita ini hanya sementara saja di muka bumi ini, Bapak Ibu. Ya, saudara Nato ini masih muda. Ya, saudaraku. Tetapi kita tidak tahu kapan dan waktunya kita harus mengakhiri kehidupan kita di muka bumi ini. Karena hidup kita di muka bumi ini hanya sementara, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah dalam kekekalan. Kita meninggalkan dunia ini, kita akan menghadapi Tuhan, mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Karena napas hidup kita ini Tuhan yang memberi. Napas hidup kita ini harus kita pertanggungjawabkan, Bapak Ibu saudaraku sekalian, kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan mau kita datang kepada Dia. Tuhan mau kita berserah kepada Dia. Tuhan mau supaya kita percaya penuh hanya kepada Dia, tidak kepada yang lain. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu firman Tuhan 1 Tesalonika 4. Ya, puji Tuhan, 6 bulannya sudah datang. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14 saja Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Kita baca sama-sama kalau yang membawa Alkitabnya, ya, dengan suara yang kuat, dengan hati yang terbuka untuk Tuhan. 1 Tesalonika 4 mulai 13 dan 14. 1, 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudaraku sekalian, firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita jangan sampai tidak mengetahui tentang orang yang meninggal. Firman Tuhan katakan kita harus mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya apa? Supaya kita jangan berduka cita seperti orang yang tidak mempunyai pengharapan, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena di luar Tuhan tidak ada pengharapan yang sejati, saudaraku sekalian. Nah, itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Itu sebabnya kita harus mengerti orang yang meninggal. Orang yang meninggal. Karena semuanya kita akan meninggal, Pak Bu. Semua kita. Ya. Biasanya orang yang belum meninggal ini, biasanya dia tidak peduli dengan hidupnya. Biasanya. Tetapi mulai hari ini kita harus mengerti firman Tuhan di pengkhotbah bilang bahwa orang yang hidup, dia akan tahu bahwa dia akan meninggal. Tetapi kita seringkali tidak peduli. Kita tidak mengerti bahwa satu hari nanti kita akan meninggal, saudaraku sekalian. Ini memang jarang dibagikan di gereja tentang meninggal-meninggal ini. Ya, tolonglah Pak Gibson dimasukkan ke dalam pengajaran, Pak Gibson. Ya, karena begini loh, manusia yang hidup ini memang fokus kita bukan pada meninggalnya, bukan. Fokus kita bukan pada meninggalnya, Pak Bu, bukan.
Tetapi perlu di gereja diingatkan bahwa satu hari nanti hidup kita ini akan berakhir. Cepat atau lambat, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kalau orang tidak siap, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, habis mungkin baterainya ya. Cek 1 2. Cek 1 2. Ganti. Cek dulu. Ganti. Bukan karena anunya, padahal mungkin karena anu baterainya ya. Ganti. Cek 1 2. Oke. Cek. Cek 1 2. Cek. Sudah. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin karena terlalu semangat tadi ya saudaraku sekalian. Harus ditambah rupanya semangatnya. Amin. Haleluya. Nah, sampai di mana tadi? Ya, jarang dikumandangkan ini, jarang. Nah, di gereja-gereja coba usul sama pendetanya nanti. Bapak Ibu yang tidak di Barigas juga usulkan. Pak, tolong khotbahkan tentang meninggal di gereja kita. Karena begini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup ini hanya sementara di muka bumi. Hidup ini seperti uap saja. Hidup ini begitu singkat. Firman Tuhan selalu mengingatkan itu, saudaraku sekalian. Amin, saudaraku. Jadi kita harus mengerti bahwa hidup kita ini akan berakhir. Makanya jangan sampai lupa kepada Tuhan yang menciptakan kita. Jangan. Saya punya om dulu jaksa ya, kepala jaksa Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kalau namanya kepala jaksa itu kan gagah dia. Di Sumatera Utara. Di Tanjung Balai Karimun namanya. Ya. Kajari dia di sana. Dan dia pindah ke Manado, ya. Pindah lagi ke Sumatera, ke Medan. Ya. Dia habis makan bubur ayam, diajak anaknya, "Yuk, Tung. Kita makan, cari sarapan." "Ah, enggak," katanya. Bapaknya pergi sendiri ke pasar, sarapan bubur. Ini om saya kandung ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, adik ibu saya. Kemudian dia pulang. Dia duduk di depan TV nonton, nyantai-nyantai, duduk sebentar, langsung mengakhiri hidupnya di muka bumi ini, langsung putus nafasnya. Saudaraku sekalian, duduk saja, tidak ada sakit, nggak ada apa-apa. Tidak tahu kapan berakhirnya, benar nggak? Semua rahasia Tuhan. Jangan bilang aku masih sehat, aku kuat, aku masih tabelai. Jangan bilang seperti itu. Tapi takutlah akan Tuhan. Mengertilah tentang orang yang meninggal, bahwa hidup kita ini sementara saja di muka bumi ini. Nah, firman Tuhan mengingatkan apa saudaraku? Ya, kami tidak mau, kata Paulus, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Artinya kita harus tahu tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai apa? Pengharapan. Satu hari nanti kita akan bersama-sama Tuhan. Bagi yang percaya, menanggung dosa kita, menanggung hukuman kita, karena upah dosa adalah maut. Tuhan yang harus menggantikan kita. Dia harus datang kepada ciptaannya. Dia harus mati dan dia bangkit memberikan kita kemenangan. Kalau kita percaya sepenuh hati kita kepada Yesus, firman Tuhan bilang, kita akan dikumpulkannya. Kita akan dikumpulkan Bapa. Kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus.
Dikumpulkan di mana saudaraku sekalian? Tapi kalau kita nggak percaya, kita menduakan Tuhan, kita bilang kita percaya kepada Tuhan, tapi percaya juga sama yang lain. Kita naikkan doa kita kepada Tuhan, tapi datang juga kepada yang lain, mengandalkan yang lain. Kita jangan bilang kita percaya sama Tuhan. Tuhan bilang itu kejijikan bagiku, kata Tuhan. Tuhan gak bisa dipermainkan, saudaraku sekalian. Siapa kita mau mempermainkan Tuhan? Napas kita, hidup kita ini Tuhan yang memberikan. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kalau kita bilang kita percaya kepada Yesus, artinya kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Nah, firman Tuhan bilang, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin, saudaraku. Pertanyaan, dikumpulkan di mana, Pak Pendeta? Dikumpulkan di rumah Bapa. Di rumah Bapa yang kekal. Setiap orang, saudaraku sekalian, sadar atau tidak sadar, rohnya menginginkan rumah Bapa yang kekal. Dia penjahat atau dia orang baik, semua orang ingin keselamatan yang kekal, rumah Bapa yang kekal. Tapi kalau tidak percaya, tidak mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak akan sampai ke sana. Coba kita lihat Yohanes 14. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya baca untuk kita semua. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku apa? Banyak tempat tinggal di rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ tuh di mana? Ke rumah Bapa. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus. Ayat 6. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya. Tuhan bilang, jangan gelisah hatimu. Orang yang gelisah dia tidak tahu mau kemana. Orang yang gelisah dalam hidupnya berarti dia tidak percaya kepada Allah. Firman Tuhan bilang, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Firman Tuhan, Allah semesta alam yang mengatakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin, saudaraku. Aku pergi ke situ, kata Tuhan, menyediakan tempat bagimu. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, kepada kematian dan kebangkitannya, orang yang percaya kepada Yesus, Bapa menyediakan tempat.
Allah menyediakan tempat bagi dia. Menyediakan tempat bagi dia. Enggak mati sia-sia. Karena apa? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesuslah jalan. Karena Yesuslah jalan. Hanya dia jalan satu-satunya, nggak ada jalan pintas. Nggak ada jalan yang lain. Saudara mau cari pengharapan atau kebahagiaan di luar Yesus? Saya mau sampaikan ini saudaraku sekalian. Tidak ada kebahagiaan yang sejati. Tidak ada damai yang sejati di luar Yesus. Karena hanya firman Tuhan yang mengatakan. Hanya Yesus yang mengatakan bahwa dialah Raja Damai. Tidak ada yang lain. Saudara mau cari damai dengan uang? Tidak ada. Saudara mau bikin bahagia rumah tanggamu dengan uang? Yang ada malah berkelahi. Yesus mengatakan, akulah jalan. Jalan artinya mengerti tujuan kita kemana. Arah kita kemana. Artinya tujuan berbicara tentang pengharapan. Itulah sebabnya bahwa hanya Yesuslah pengharapan satu-satunya. Yang percaya katakan amin. Dia yang mengatakan, akulah jalan. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Dia yang mengatakan, seorang nabi, seorang manusia tidak pernah mengatakan demikian. Akulah kebenaran. Dan Yesus mengatakan, akulah hidup. Yesuslah kehidupan. Di luar Yesus nggak ada kehidupan. Itu sebabnya kita harus percaya, mempersembahkan hidup kita kepada Yesus. Sebab hanya Yesuslah kehidupan. Di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Di luar Yesus percayalah, hanya ada kematian yang kekal. Itu sebabnya kita harus percaya. Bagaimana orang yang percaya itu? Orang yang percaya kepada Yesus, dia mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus, yang beriman kepada Yesus, dia taat melakukan firman Tuhan. Itu namanya orang yang percaya. Bukan percaya, ya aku dari nenek moyangku sudah Kristen Pak Pendeta. Percaya aku sama Tuhan Yesus, percaya aku. Bukan begitu yang percaya. Yang percaya kepada Yesus adalah dia yang mempersembahkan hidupnya kepada Yesus. Yang mau taat melakukan perintah Yesus. Dan dialah yang ada bersama-sama Yesus di rumah Bapa yang kekal. Karena firman Tuhan yang berkata, jikalau kamu percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit, kamu yang meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Bapa bersama-sama dengan Yesus. Firman Tuhan yang mengatakan, di dalam Yesus ada kepastian kehidupan yang kekal. Ada kepastian kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus. Bukan mudah-mudahan Tuhan Yesus terima saya. Tidak ada begitu. Mudah-mudahan saya diterima dimasuk surga. Bukan begitu. Di dalam Yesus, Tuhan yang mengatakan akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Dikumpulkan di mana? Di rumah Bapa yang kekal. Di kerajaan sorga yang kekal. Di rumah Bapa yang kekal. Saudara kita Nato, ketika dia percaya kepada Yesus, dia ada bersama-sama di rumah Bapa yang kekal. Amin, saudaraku? Amin. Makanya keluarganya, amin. Percayalah, di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Pengharapan seperti apa? Pengharapan kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus, orang yang meninggal di dalam Yesus dikumpulkan Bapa bersama-sama dengan Kristus di rumahnya yang kekal. Itu sebabnya kita harus setia, menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan sesuai dengan kebenarannya. Saudaraku, hanya orang yang di dalam Yesus
yang ada bersama-sama Bapa di rumahnya yang kekal. Bukan orang yang menduakan Tuhan, tidak. Tapi yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa.